Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Alfiansyah. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas statistika dan probabilitas dengan ketentuan pemaparannya lewat video vlog. Baik, langsung saja masuk pada soal yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama, tugasnya adalah membuat tabel distribusi dengan tipe A dan tipe B sesuai dengan NPM. NPM saya ganjil, maka saya akan membuat yang A dengan K sama dengan kelas sama dengan 7, I sama dengan interval sama dengan 8, N sama dengan 80. Batas bawah bebas. Dan tentukan 1. Tabel distribusi frekuensi, 2. Tabel distribusi kumulatif, 3. Gambar grafiknya, 4. Rata-rata metode biasa dan metode singkat, 5. Modus, 6. ND Q1 dan Q3, 7. Desil dan persentil, 8. S dan variansi, 9. CV dan Z. Baik, untuk menjawab soal yang pertama, di sini ada tabel dari sebuah toko yang ingin menganalisis jumlah pengunjung yang melakukan transaksi pada toko tersebut selama 3 bulan terakhir. Berikut data jumlah transaksi toko dalam 80 hari terakhir. Dari data yang di atas, maka lakukan analisis terhadap data tersebut. Penyelesaian jangkauan R sama dengan data max dikurang data min sama dengan, yaitu data terbesarnya 56 dikurang data terkecilnya 1 sama dengan 55. Selanjutnya, banyaknya kelas K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 80 sama dengan 7,2802 atau sama dengan 7. Panjang kelas interval P sama dengan R per K sama dengan 55 per 7 sama dengan 7,85714 sama dengan 8. Baik, untuk yang pertama yaitu menentukan tabel distribusi frekuensi. Interval kelas 1 sampai dengan 8, turus atau penghitungan jumlah data dengan menggunakan garis lurus 10, jumlah 10. Untuk kelas 9 sampai dengan 16 yaitu 11. Untuk 17 sampai dengan 24 turus dan jumlah 14. 25 sampai 32 jumlah 16, 33 sampai 40 turus jumlah 12, 41 sampai 48 turus dan jumlah 10, dan yang terakhir 49 sampai 56 turus dan jumlah 7. Untuk yang kedua, menentukan tabel distribusi kumulatif frekuensi kumulatif kurang dari interval 1 sampai 8 jumlah 10, frekuensi kumulatif kurang dari 10, 9 sampai dengan 16 jumlah 11, frekuensi kumulatif kurang dari 21, interval kelas 17 sampai dengan 24 jumlah 14, frekuensi kumulatif kurang dari 35, interval kelas 25 sampai 32 jumlah 16, frekuensi kumulatif kurang dari 51, interval kelas 33 sampai 40 jumlah 12, frekuensi kumulatif kurang dari 63, interval kelas 41 sampai 48 jumlah 10, frekuensi kumulatif kurang dari 73, dan interval 49 sampai 56 jumlah 7, frekuensi kumulatif kurang dari 80. Berikutnya, frekuensi kumulatif lebih dari interval kelas 1 sampai 8 jumlah 10, frekuensi kumulatif lebih dari 80. 9 sampai 16 jumlah 11, frekuensi kumulatif lebih dari 70. Interval kelas 17 sampai 24 jumlah 14, frekuensi kumulatif lebih dari 59. Interval kelas
25 sampai 32 jumlah 16, frekuensi kumulatif lebih dari 45. Interval kelas 33 sampai 40 jumlah 12, frekuensi kumulatif lebih dari 29. Interval kelas 41 sampai 48 jumlah 10, frekuensi kumulatif lebih dari 17. Dan interval kelas 49 sampai 56 jumlah 10, frekuensi kumulatif lebih dari 7. Untuk yang ketiga, gambaran grafik dari jumlah transaksi harian. Interval dari 1 sampai 8 jumlah 10, 9 sampai 16 jumlah 12, 17 sampai 24 jumlah 14, 25 sampai 32 jumlah 16, 33 sampai 40 jumlah 12, 41 sampai 48 jumlah 10, dan 49 sampai 56 jumlah 8. Untuk yang 4 yaitu menentukan rata-rata, metode biasa, dan metode singkat. Dari tabel di atas bisa kita lihat total nilai tengah 199,5 jumlah 80, XI dikali FI 2176, UI kosong, dan UI dikali FI total min 13. Untuk metode biasa, X sama dengan sigma NI sama dengan 1, XI dikali FI per sigma NI sama dengan 1, FI sama dengan 2176 dikurang 80 sama dengan 27,2. Dan untuk metode singkat, X sama dengan X0 ditambah tutup buka kurung I dikali sigma N I sama dengan 1 UI dikali FI per N tutup kurung sama dengan 28,5 ditambah buka kurung 8 dikali 13 dikali min 13 per 80 tutup kurung sama dengan 28,5 dikurang 1,3 sama dengan 27,2. Untuk yang kelima, menentukan modus. Mu sama dengan B plus kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung I sama dengan 24,5 ditambah 2 per 2 plus 4 8 kira-kira sama 27,17. Untuk yang keenam, menentukan MD Q1 Q3 MD B N per 2 dikurang FK per FMD I sama dengan 24,5 plus 40 per 35 40 dikurang 35 per 16 8 sama dengan 27. Q1 sama dengan B plus N per 4 dikurang FK per FMD I sama dengan 8,5 plus 20 dikurang 10 per 11 8 sama dengan 15,72. Q3 sama dengan B plus 3N per 4 dikurang FK per FMD I sama dengan 32,5 plus 60 dikurang 51 per 12 8 sama dengan 38,5. Ketujuh, menentukan desil dan persentil. Desil D2 sama dengan B kurung awal 2N per 10 dikurang FK per F D2 kurung awal tutup I sama dengan 8,5 plus kurung awal buka 16 dikurang 10 per 11 kurung awal tutup 8 sama dengan 12,86. Persentil P20 sama dengan B plus 20 per N per 100 dikurang FK per FMD kurung awal tutup I sama dengan 8,5 plus 16
kurang 10 per 11, 8 sama dengan 12,86. Ke-8, menentukan S dan variansi. Dari tabel di atas, total jumlah 80, UI dikali FI min 13, dan UI kuadrat dikali FI 263. SI bagi sigma U2I FI per N dikurang sigma U FI per N kuadrat sama dengan 8 bagi 263 per 80 dikurang min 13 per 80 kuadrat sama dengan 8,3,3139, kira-kira 26,51125. Variansi S kuadrat sama dengan 26,51125 kuadrat, kira-kira 7 cos 702 84,64. Untuk yang ke-9, CV dan Z. CV S per X sama dengan 26,51125 per 27,2 sama dengan 0,9640. Berikutnya untuk soal yang kedua, yaitu membuat soal dan beserta jawabannya dari materi aplikasi statistika dengan R atau Python, probabilitas bersyarat atau distribusi binomial. Baik, untuk menjawab soal yang kedua, aplikasi statistika dengan Python untuk menghitung mean dengan menggunakan fungsi mean data. Menghitung beberapa data yang diberikan menggunakan fungsi mean data dihitung dengan membagi jumlah semua data berdasarkan angka titik data. Jika datanya kosong, sebuah static error akan ditampilkan. Berikut hasilnya. Adapun dengan fungsi radin, mean diharapkan mendekati titik tengah pada kedua garis ekstrim dengan distribusi segitiga. Itu diharapkan mendekati terendah plus tertinggi plus modus dibagi 3. Dengan demikian, mean dalam kasus pertama dan kedua harusnya 50 dan 60,33 secara berurutan. Dan berikut hasilnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.